Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam. Kami dari kelompok Fines, Fatir, Ilyas, Naradia, dan Sultan dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Hari ini kami akan membedah teknologi di balik mata digital, yaitu Convolutional Neural Network atau bisa disebut CNN. Boleh? Eh, Pertama-tama kita definisinya CNN itu sendiri adalah jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk memproses data berstruktur grid seperti gambar. Arsitektur ini terinspirasi oleh korteks visual pada otak manusia. Hal ini memungkinkan komputer mengenali pola secara bertingkat memulai dari garis sederhana hingga objek kompleks. Karena itulah CNN sangat efektif untuk tugas computer vision. Kenapa sih kita nggak menggunakan MLP biasa? Pertama-tama itu MLP itu karena kehilangan info spesial gitu. MLP itu mengharuskan input gambar diratakan menjadi satu dimensi, lalu menghilangkan hubungan antar piksel tetangga. Lalu yang kedua ada parameter meledak ya. Gambar 200 x 200 piksel membutuhkan 40.000 input neuron. Ini menyebabkan komputasi berat dan overfitting. Jadi kenapa kita menggunakan CNN? Karena yang pertama itu untuk menjaga struktur. CNN memproses input sebagai matriks 2 dimensi atau 3 dimensi, mempertahankan korelasi spesial. Lalu yang kedua itu parameternya sharing, menggunakan filter kecil yang sama untuk memindai seluruh gambar, drastis mengurangi jumlah bobot yang harus dilatih. Next. Nah, lalu di sini ada masuk ke arsitektur utamanya. Alur kerja CNN ini dibagi menjadi dua tahap penting. Tahap pertama adalah filter extraction atau pengambilan ciri, di mana gambar diproses lewat lapisan konvolusi, aktivasi, dan pooling. Setelah fiturnya didapat, kita masuk ke tahap siaxification, di mana data tersebut diolah untuk menentukan kelas atau jenis dari gambar tersebut. Lalu jantung dari CNN ini ada di sini di convolutional layer. Jadi di tahap ini tuh kita menggunakan sebuah filter atau kernel kecil yang bergeser di atas gambar input. Filter ini melakukan operasi matematika perkalian dan penjumlahan untuk menghasilkan filter map. Tujuannya adalah agar komputer bisa mendeteksi fitur-fitur penting seperti garis tepi, sudut, atau tekstur dari objek. Dan di sini ada dalam proses konvolusi ini tuh ada dua parameter yang kita atur. Pertama adalah stride atau langkah, yaitu seberapa jauh filter melangkah. Semakin besar langkahnya, ukuran output akan semakin kecil. Lalu di sini ada padding atau bantalan, yaitu menambahkan bingkai nol di pinggir gambar agar informasi di tepian tidak hilang dan ukuran gambar terjaga. Lalu yang terakhir di sini ada fitur map. Hasil outputnya Hasil output dari proses konvolusinya, setiap filternya menghasilkan satu fitur map yang unik, misalnya ada peta deteksi garis vertikal. Selanjutnya, setelah dikonvolusi, kita terapkan fungsi aktivasi ReLU. Fungsi ini bertugas mengubah semua nilai piksel negatif menjadi 0, sementara nilai positif tetap dibiarkan. Ini penting untuk menambah sifat non-linearitas pada jaringan, supaya model kita bisa mempelajari pola yang lebih kompleks. Next. Selanjutnya, data masuk ke pooling layer. Untuk disederhanakan, tujuannya adalah untuk mengurangi dimensi atau ukuran data agar komputasi lebih ringan, sekaligus membuat model lebih tahan terhadap pergeseran posisi objek. Teknik yang paling umum kita pakai adalah max pooling, di mana kita hanya mengambil nilai terbesar dari setiap area yang dipindahi. Terakhir adalah tahap classification. Data gambar yang tadinya berbentuk matriks atau kotak-kotak akan kita flatten atau ratakan menjadi satu garis panjang. Data ini kemudian masuk ke jaringan saraf tiruan biasa atau polyconnected dan diakhiri dengan softmax yang akan mengeluarkan hasil prediksi dalam bentuk persentase probabilitas.
Selanjutnya masuk ke pembahasan evolusi arsitektur CNN. Di slide ini kita merangkum 4 tonggak sejarah utama yang mengubah wajah computer vision. Yang pertama yaitu Linear 5 pada tahun 1998. Ini adalah pionir atau awal mula CNN modern yang dikembangkan untuk tugas sederhana namun krusial pada masanya, yaitu pengenalan angka tulisan tangan pada dataset minutes. Yang kedua yaitu AlexNet pada tahun 2012. Setelah jeda yang cukup lama, pada tahun 2012 terjadi terobosan besar. AlexNet memenangkan kompetisi ImageNet yang menjadi momen penting yang mempopulerkan penggunaan deep learning serta memanfaatkan GPU untuk komputasi yang lebih cepat. Kemudian yang ketiga ada PZZ-16 pada tahun 2014. Perkembangan berlanjut pada PZZ-16. Arsitektur ini membuktikan bahwa kedalaman jaringan sangat berpengaruh. PZZ menggunakan filter berukuran kecil 3x3 yang seragam untuk membangun jaringan yang sangat dalam. Dan yang terakhir yaitu ResNet pada tahun 2015. Semakin dalam jaringan, semakin sulit dilatih. ResNet hadir sebagai solusi dengan memperkenalkan skip connection. Inovasi ini memungkinkan kita melatih jaringan saraf tiruan yang memiliki ratusan layer tanpa masalah degradasi performa. Oke, sebagai kesimpulan, CNN adalah standar emas untuk pengolahan citra digital saat ini. Kekuatan utamanya terletak pada spatial awareness dan efisiensi parameter. Kombinasi antara konvolusi sebagai deteksi fitur dan polling sebagai reduksi data, inilah yang memungkinkan komputer benar-benar melihat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.